Kita kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan secara sederhana melalui ponsel, melalui Zoom ini. Oke, sebelumnya kita mulai dalam doa, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kesempatan malam hari ini, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami diberi kesempatan kembali Tuhan untuk belajar firman-Mu melalui ponsel Zoom ini Tuhan, dan kiranya apa yang boleh kami pelajari boleh menjadi berkat dan manfaat bagi kehidupan kami setiap hari. Berkati jaringan yang ada untuk aman dan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh bertemu dan kita masih dalam seri Buah Roh. Eh, Menurut saya ini sudah yang ke poin yang ketujuh. Kita akan belajar mengenai eh, kesetiaan. Kak Cinta kelihatan? Nara kelihatan? Kelihatan, Mbak. Ya, siap. Kesetiaan dasarnya tetap dari Galatia 5 ayat 22. Saya bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita masuk dalam poin yang ketujuh, yaitu kesetiaan dari 9 buah roh. Dan sekali lagi, kita akan belajar bagaimana poin demi poin itu kita pelajari secara mendetail supaya boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Yang pertama kita belajar apa itu kesetiaan. Kesetiaan saya tuliskan sebagai sikap hati yang tidak berubah dan tidak mudah goyah dari sejak awal hingga saat ini atau selamanya. Sekali lagi, sikap hati yang tidak berubah dan tidak mudah goyah dari sejak awal hingga saat ini atau selamanya. Misalkan orang suka makan, ditanya, suka makan apa? Soto ayam. Misalnya kalau orang suka soto ayam, dari dulu suka soto ayam, sampai sekarang pun juga suka soto ayam. Nah, itu gambaran dari kesetiaan. Orang itu setia dengan menu soto ayam. Saya tambahkan penjelasan bahwa hal ini bisa berarti kalau sekali ikut Tuhan, dia akan tetap mengikut Tuhan. Kalau sekali mengasihi keluarga, akan tetap mengasihi keluarga. Sekali cinta pada bangsa dan negara, akan tetap cinta pada bangsa dan negara. Itulah yang dimaksud dengan setia atau kesetiaan. Orang bisa setia pada Tuhan, pada bangsa dan negara, pada gereja, sekolah, lembaga pekerjaan, setia pada pernikahan dan pada pertemanan dan sebagainya. Orang yang setia ditunjukkan dengan sikap patuh, mengabdi, dan taat dimanapun dia ditempatkan. Orang yang setia dia akan patuh, dia akan mengabdi dan taat dimanapun dia ditempatkan. Di tempat dia bekerja, dia akan mengabdi dengan baik, dia akan patuh sebaik mungkin pada pimpinannya, dan taat apapun yang dikerjakan. Kalau dia sekolah, dia mengabdi di sekolah itu dengan baik, patuh pada gurunya atau kepala sekolahnya, dan siap mengerjakan tugas. Nah, kebenaran tentang kesetiaan, tentang kebaikan, belum saya ganti. Yang pertama, kesetiaan itu juga sifat dari Tuhan Yesus, sifat dari Bapa di surga. Kak Cinta bisa baca 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Silakan kalau sudah ketemu. 2 Timotius 2 ayat 13. Silakan Kak Cinta. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ya, firman Tuhan berkata, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa artinya bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang setia? Kesetiaan Tuhan bukan berarti dia mengabdi atau patuh pada seseorang atau lembaga. Kesetiaan Tuhan menyatakan bahwa dia akan mengasihi kita selama-lamanya.
Ketika Tuhan menyatakan bahwa Dia mengasihi kita yang adalah umat pilihannya, maka pernyataan itu berlaku sekali untuk selama-lama. Dia tidak akan mencabut kasih sayangnya dari hidup kita. Dia akan tetap mengasihi kita, sekalipun kita bertindak menyakiti hatinya. Sekalipun kita berdosa, dia tetap menyayangi kita. Hal itu yang dimaksud dengan kesetiaan Tuhan yang tanpa batas dan tidak bisa kita duga. Misalkan Kak Sinta berbuat dosa, Tuhan tidak bisa berkata, oh karena kamu sudah berbuat salah, sudahlah saya akan meninggalkan dari hidupmu. Tidak, karena dia sudah berkata bahwa saya akan tetap setia, saya akan mengasihimu, saya akan mendukungmu, saya akan memberkatimu. Sehingga ketika kita berbuat salah, berbuat dosa sekali, Tuhan masih mengasihi kita, memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat. Itu yang dimaksud dengan bahwa Tuhan itu setia. Sementara kita sebagai manusia, seringkali kalau ada orang berbuat salah dan pelanggaran, kita akan cenderung marah, kecewa, dan memutus hubungan dengan orang. Sudah, karena kamu sudah berbuat salah, kamu bukan lagi temanku. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Dia tetap menerima kita dan menyayangi kita. Sebagaimana awal, dulu dia berkata bahwa dia mengasihi kita, firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Itu berlaku sampai saat ini. Tidak dibatalkan. Tuhan tidak pribadi yang suka mencabut mulut atau perkataan. Karena kamu berbuat dosa, sudah nggak jadi. Dan nesu, tidak. Ketika dia berkata mengasihi kita, itu berlaku untuk selama-lama. Karena itu dikatakan, ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dan dia sudah sampaikan, tidak akan dicabut kembali. Itu tergantung pada kita, apakah kita mau mengasihi Tuhan, bertobat dari kesalahan kita, atau tidak. Dari pihak Tuhan, dia tetap mengasihi. Kemudian kebenaran yang kedua dari kesetiaan bahwa ternyata sulit sekali menemukan orang yang setia. Nara bisa bantu baca Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ya, firman Tuhan sudah memperkirakan, sudah meramalkan, sudah menduga bahwa menemukan orang baik itu sangat mudah. Orang baik itu apa? Kalau misalkan kita ada uang, orang itu dekat dengan kita, nolong kita, baik sama kita. Tapi mencari orang yang setia terlalu sulit. Orang cenderung mencari keuntungan diri sendiri, egois, dan merasa dirinya paling benar daripada orang lain. Orang yang setia tahu apa yang harus dikatakan dan yang harus ditahan. Tidak semua dikatakan, tapi dia tahu, oh ini tidak akan saya bilang. Dia bisa memilah. Ya. Orang yang setia tahu bagaimana berbuat yang terbaik dan tidak menikam dari belakang. Belakangan ini banyak orang yang menikam dari belakang, yaitu menjatuhkan orang lain yang sudah menolongnya, menghancurkan lembaga yang melindunginya, atau meninggalkan Tuhan yang sudah mengasihi. Sulit sekali menemukan orang yang setia. Contoh kesetiaan yang diperlukan, tadi kita perhatikan bahwa yang pertama, setia pada Tuhan yaitu tidak kehilangan waktu untuk berdoa dan baca firman Tuhan secara pribadi. Nah, apakah kita sudah meninggalkan hal ini, yaitu jarang berdoa, jarang baca firman? Ayo kembali lagi, bangun lagi kehidupan doanya, baca firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang setia pada Tuhan. Setia pada keluarga, yaitu tidak meninggalkan keluarga yang sudah memberikan kasih sayang. Di jalanan ada banyak orang-orang yang uh, meninggalkan keluarganya. Ketika malam main kebut-kebutan, main motor yang berkecepatan tinggi, atau jadi orang yang suka mengambil barang milik orang lain. Padahal keluarganya menyayangi dia. Kemudian setia pada pekerjaan.
tidak menjelekkan tempat dia bekerja saat ini. Karena masih mendapatkan uang atau gaji dari tempat itu. Bukankah sering kita tahu orang yang menjelek-jelekan tempat pekerjaan? Oh, saya bekerja itu gak enak. Begini, begini, begini. Padahal dia masih bekerja dari situ. Dia masih dapat uang dari situ. Tidak boleh. Jadi sekalipun situasinya nggak menyenangkan, nggak enak, dia harus bisa menerima dengan tidak boleh mengumbar pada orang lain. Kalau masih sekolah, setiap pada sekolah itu mematuhi tata tertib yang berlaku dan mengerjakan yang menjadi tugasnya. Misalkan datang jam 7 di sekolah, tidak boleh terlambat. Nah, itu setia. Ada juga harus pakai pakaian seragam tertentu, itu termasuk setia. Ada tugas dikerjakan, ada PR diselesaikan, dan sebagainya. Itu adalah contoh orang yang setia, anak yang setia pada sekolah. Setia pada gereja, yaitu tidak mudah berpindah gereja, hanya karena fasilitas atau daya tarik tertentu. Pindah gereja karena di sana ada pendetanya hebat. Pindah di satu tempat gereja lagi. Oh, karena di situ dapat makanan. Atau pindah gereja yang lain lagi. Di sana ada AC-nya. Gereja yang lama nggak ada AC-nya. Boleh. Ada lagi setia pada teman, yaitu dengan cara tidak menjatuhkan teman kita di mata orang lain. Misalkan teman kita dijelek-jelekan, kita tidak menjatuhkan. Nah, kalau tidak bisa membela diri, ya diam saja. Kebenaran yang kedua tentang kesetiaan yaitu sulit menemukan orang yang setia. Oh, sekarang tidak mudah menemukan orang yang setia. Dan kebenaran yang ketiga itu belajar setia pada perkara yang kecil. Mas Sinta bisa baca Lukas 16 ayat 10, ayat yang terkenal sekali. Lukas 16 ayat 10. Silakan. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Iya, firman Tuhan mengajarkan untuk kita setia dalam perkara yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan yang besar. Apa contoh setia pada perkara yang kecil? Satu, contohnya bangun pagi sendiri dan merapikan tempat tidur. Maka kita bangun pagi atau kesiangan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Mungkin habis makan sesuatu, tidak sekedar membuang di jalan atau di mana-mana, tapi disimpan dulu sampai ketemu tempat sampah. Datang tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Janjiannya jam berapa, dia datang sesuai jam. Kecuali mungkin macet di tengah jalan, menyampaikan, maaf saya terlambat. Atau mematuhi aturan lalu lintas. Biasanya seringkali orang itu kalau tidak ada polisi, lampu merah diterobos. Atau nggak pakai helm, atau apapun. Kemudian contoh lagi yang lain, memberikan tempat duduk pada orang yang lebih tua. Misalkan di tempat umum, kita dapat tempat duduk. Ada orang yang lebih tua, dia nggak kuat duduk, berdiri di dekat kita. Kita berikan tempat duduk kita pada dia. Contoh setia yang lain, berbicara sambil menghadap muka orang yang diajak bicara. Banyak orang yang ketika berbicara lebih suka melihat HP daripada melihat orang yang diajak bicara. Terus contoh yang lain setia lagi, memberi dengan tangan yang baik, beri dengan tangan yang sewajarnya, tangan kanan. Ini adalah setia pada perkara kecil, hal-hal yang kecil-kecil yang selama ini kita remehkan. Kita belajar untuk setia dengan perkara yang kecil. Kalau kita bisa setia pada perkara yang kecil, percayalah Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab atau kepercayaan yang besar. Sama seperti ketika pergi, pamit dulu pada orang tua. Itu juga setia pada perkara yang kecil. Nanti satu kali kita akan diberi kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, jadi seorang yang punya banyak sesuatu yang bisa dikelola karena belajar dari perkara yang kecil. Kemudian kebenaran yang terakhir atau yang keempat dari kesetiaan yaitu setia mempertahankan iman.
Nara bisa baca Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati. Salah satu bentuk kesetiaan yang paling berat yaitu mempertahankan iman pada Kristus. Hari-hari ini banyak orang-orang yang meninggalkan iman demi sesuatu hal yang bersifat sementara. Melalui konser ini saya sampaikan, jangan tukar iman kita dengan pasangan hidup atau jodoh. Misalkan ada orang yang suka dengan kalian, terus, tapi imannya berbeda. Terus gak apa-apa, nanti semua agama kan sama. Atau orangnya berjanji, nanti saya akan ikut jadi Kristen. Jangan, dia harus mengenal Tuhan Yesus dulu. Kemudian jangan tukar imanmu dengan pekerjaan. Pekerjaan biasanya, ayo kamu dapat bisa masuk pekerjaan ini kalau kamu mau meninggalkan imanmu. Gak usah jadi orang Kristen lagi, tapi ikut agama yang ini. Atau karena kedudukan. Biasanya orang Kristen susah untuk dapat kedudukan yang baik. Kalau kamu mau dapat kedudukan yang baik, ayo tinggalkan agamamu. Banyak orang pejabat-pejabat yang meninggalkan imannya hanya demi kedudukan yang baik. Jangan sampai. Atau demi harta. Saya kasih uang sekian juta, tapi kamu tinggalkan iman. Ikut agama saya. Jangan tukar imanmu dengan hal tertentu yang sementara. Firman Tuhan mengajarkan supaya kita setia sampai mati. Pada akhirnya kita pun akan memperoleh mahkota kehidupan. Apapun yang dunia tawarkan, kalau itu mempertaruhkan iman kita, sebaiknya kita tolak. Oh, enggak mau, jangan. Beranikah kita mempertahankan iman kita pada Kristus, sekalipun nyawa yang menjadi taruhan? Jadi misalkan karena kita sebagai pengikut Kristus, kita menderita, kita dianiaya, tidak apa-apa. Karena satu kali kita akan mengalami memiliki mahkota kehidupan. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara, tidak lama, hanya sementara saja. Tapi kehidupan yang kekal yaitu kehidupan dalam kerajaan surga. Jadi, yang terakhir adalah setia mempertahankan iman. Banyak anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang jatuh karena tidak bisa mempertahankan iman. Dan yang terakhir, kita belajar tanda orang yang memiliki kesetiaan. Yang pertama, dia akan merasa puas dan bersyukur dengan apa yang ada padanya. Contohnya, orang lain bekerja di tempat yang lebih baik, gajinya besar, tapi dia setia di tempat yang saat ini dia bekerja. Mungkin biasa saja, kecil, gajinya tidak seberapa, tapi disitulah dia dapat kesempatan belajar dan memiliki pengalaman bekerja. Kalau masih seorang pelajar, dia bersyukur ada di sekolah itu. Kenapa? Karena masih banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan layak. Bukankah seringkali ketika kita belajar di sekolah siang hari, kenyataan yang lain, ada anak-anak yang di jalanan masih harus ngamen, cari uang dengan cara membersihkan kaca mobil, atau jual koran, dan sebagainya. Dia bersyukur. Seorang yang setia, dia puas dan bersyukur dengan apa yang ada padanya. Karena itulah yang Tuhan percaya. Tanda orang yang memiliki kesetiaan, dia akan melakukan sesuatu, sekalipun tidak ada orang lain yang menyuruhnya atau melihatnya. Ketika di sekitarnya ada sampah yang mengotori ruangan, dia akan mengambil dan membersihkan. Sekalipun sampah itu bukan berasal dari diri, tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang melihat. Atau kalau di jalanan ada lampu merah, sementara dia sendirian, tidak ada mobil atau kendaraan yang lain, tidak ada polisi, dia mau berhenti di situ karena dia
mau menaati aturan lalu lintas, dan sebagainya. Karena orang yang setia tidak peduli ada yang menyuruh atau ada yang melihat, dia melakukan sesuatu dengan benar. Dan yang ketiga, tanda orang yang memiliki kesetiaan, dia akan tahu berterima kasih pada orang yang menolong dan mengerti bagaimana membalas kebaikan orang. Orang yang setia adalah orang yang tahu berterima kasih. Diberi sesuatu, dia bilang terima kasih. Itu setia. Ketika dia sudah ditolong, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih pada orang yang menolongnya. Bila ada kesempatan, dia pun akan membalas kebaikan. Tidak sekalipun dia akan menikam atau menjatuhkan orang yang berbuat baik padanya. Misalkan saja Nara dikasih tahu, oh Kak Sinta itu orangnya begini-begini, jelek sifatnya, datanya baik. Tapi Nara karena tahu Kak Sinta itu tidak jelek sifatnya, terus berkata, menurut saya tidak seperti itu. Ya, menurut yang saya tahu Kak Sinta tidak seperti itu. Jadi tidak menjatuhkan orang lain, tapi bisa menutupi dengan. Oke, ini belajar tentang kesetiaan, bahwa setia itu adalah sikap hati yang sama, tidak berubah dari awal sampai saat ini. Kemudian kebenaran tentang kesetiaan, kesetiaan itu sifat dari Tuhan Yesus, bahwa dia mengasihi kita itu dari awal sampai sekarang tidak berubah. Dan yang kedua, tidak mudah menemukan orang yang setia, orang yang semaunya sendiri. Dan yang ketiga, belajarlah setia pada perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar bagi kita. Kalau kita tidak bisa bangun pagi sendiri, bagaimana kita bisa memerintah orang lain? Kalau kita diberi kepercayaan jadi kita. Terus. Yang keempat, setia mempertahankan iman situasi apapun terjadi. Nah, sekarang kita koreksi. Apakah selama ini kita sudah setia? Dalam hal apa? Kamu mau belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Mungkin dari Kak Sinta dulu, dalam hal apa mau belajar untuk setia dalam perkara yang kecil. Mungkin selama ini masih gagal, mau setia untuk hal ini. Misalkan sering nerobos lampu merah, wah saya mau belajar. Atau di yang lain, silakan. Belajar untuk setia dalam perkara kecil. Saya juga mau belajar untuk setia dalam perkara kecil apa? Kadang-kadang saya kalau habis makan sesuatu di jalanan, bungkus itu, kalau ingat ya saya buang tempat sampah. Tapi nggak ingat, kadang-kadang saya buang sembarangan. Ternyata saya salah, saya masih kurang setia. Saya harus belajar lebih baik. Silakan, Kak Sinta. Mungkin belajar belajar bangun pagi dulu sih, Pak. Oh, belajar. Selama ini dibangunkan. Enggak sih, Pak. Kadang cuman jadi siang kalau nggak dibangunin gitu. Oh, enggak dibangunkan jadi siang. Ya, belajar untuk bangun pagi. Supaya apa? Itu tadi, jika satu kali kita dipercaya jadi pimpinan, kita ini benar. Karena sudah bisa ngatur diri sendiri, maka bisa ngatur orang lain. Kalau Nara, belajar setia dalam perkara kecil, dalam hal apa yuk? Bangun pagi, sama saja. Kalau nggak dibangunin, nggak bangun. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai sel malam hari ini. Kita belajar tentang kesetiaan. Kita tutup dalam doa, Nara yang berdoa ya. Yang lalu Nara tuh Sinta, Jumat lalu. Lupa ya. Nah, Nara yang berdoa sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami baru saja menyelesaikan ponsel pada hari ini, dan setelah lagi kami akan melakukan tugas masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih Nara dan Kak Sinta. Terima kasih. Makasih, Pak. Tuh.